Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil analisis kami mengenai sentimen analisis dari data review Google Play Mamikos. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Panji Reza Pratama. Saya Nabilatul Haq Velayati. Saya Mega Hayuning Pratiwi. Saya Siti Hafsah Nurul Arafah. Dan saya Nadila Farhana. Tanpa basa-basi lagi, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Saat ini, perkembangan media sosial di Indonesia cukup pesat. Banyak sekali aplikasi media sosial yang berkembang. Salah satunya adalah aplikasi Mamikos. Aplikasi Mamikos merupakan aplikasi yang menyediakan layanan pencarian kos. Kini, masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mencari kos-kosan, terutama untuk para perantau, karena Mamikos memberi kemudahan untuk bisa melihat serta memesan kos-kosan secara online. Aplikasi Mamikos banyak menuai pujian maupun kritikan dari para pengguna aplikasi, baik dari segi pelayanan aplikasi maupun testimoni para pengguna yang telah mendapatkan kosan melalui aplikasi Mamikos. Oleh karena itu, kami melakukan pengklasifikasian terhadap review dari para pengguna untuk kemudian dapat dianalisis review tersebut merupakan kategori puas atau kecewa. Metode klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode klasifikasi KNN serta menggunakan model vektorisasi TF atau TF-IDF. Kemudian kita masuk ke machine learning. Machine learning terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsupervised learning dan supervised learning, di mana unsupervised learning itu tidak dilabelkan dan supervised learning itu dilabelkan. Kemudian KNN sendiri atau K nearest neighbor termasuknya ke supervised learning. KNN merupakan classifier yang paling sederhana, namun begitu ia dapat digunakan untuk regresi dan bahkan untuk clustering. Sering disebut sebagai instance-based learner. Tidak memiliki persamaan dan pendekatannya lebih ke algoritmik berdasarkan konsep jarak atau similarity. KNN memiliki asumsi, yaitu sebuah data dapat diprediksi berdasarkan data terdekatnya, yaitu berdasarkan voting maupun averaging. Berikut visualisasinya. Misalkan kita ambil K sama dengan 3. Untuk voting, bisa dilihat bahwa 3 tetangga terdekatnya merupakan A, A, dan B. Dan terdapat 2A di sana. Kemungkinan besar untuk data barunya itu berlabelkan A. Kemudian untuk averaging, kita lihat 3 data terdekatnya yaitu 0, 10, dan 20. Jika dirata-ratakan, maka data terbarunya akan mendapatkan label 10. Kelebihan dari KNN itu sendiri, diantaranya relatif cepat atau efisien untuk data yang tidak terlalu besar, sederhana, dan mudah untuk diimplementasikan. Kemudian, mudah untuk dimodifikasi, menangani data multicast dengan mudah, dan akurasi cukup baik jika data representatif. Untuk kekurangannya, diantaranya menemukan nearest neighbor tidak efisien untuk data yang besar, storage of data, dan meyakinkan rumus jarak yang tepat. Jadi untuk tahap vektorisasi pembobotan kata itu terbagi menjadi dua. Di sini kita pakai term frekuensi atau TF, dan yang kedua itu adalah term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF. Nah, apa sih perbedaan antara TF dengan TF-IDF? Kalau TF itu adalah frekuensi kemunculan sebuah term dalam dokumen yang bersangkutan. Jadi, semua jumlah kata dalam semua dokumen itu dijumlah. Sehingga semakin besar kata itu muncul, maka semakin besar pula bobotnya. Sedangkan untuk IDF itu adalah sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas. Nah, perbedaan dengan TF, kalau TF-IDF itu semakin banyak kata yang muncul, maka bobotnya akan bernilai 0. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan TF-IDF. Kelompok kami memilih 3 contoh kalimat, yaitu yang pertama, saya sangat menyukai aplikasi Mamikos. Kemudian yang kedua, aplikasi ini sangat membantu, terima kasih Mamikos. Dan yang terakhir adalah aplikasinya jadi lemot setelah di-upgrade.
Kemudian kami lakukan proses pre-processing sehingga mendapatkan term dokumen seperti aplikasi, suka, bantu, mamikos, lemot setelah upgrade. Kemudian saya buat tabel perhitungan. Di sini kami hanya mengambil 3 contoh term dokumen, yaitu aplikasi, mamikos, dan bantu. Dalam kolom TF, di situ tertulis D1, D2, dan D3, di mana yang berarti dokumen pertama, dokumen kedua, dan dokumen ketiga. Kemudian, kata aplikasi itu muncul dalam semua dokumen, yaitu bernilai 1, karena kata aplikasi hanya muncul 1 kali dalam setiap kalimat dalam dokumen. Kemudian untuk kata mamikos hanya muncul pada dokumen pertama dan dokumen kedua dan masing-masing bernilai 1 karena kata mamikos hanya muncul 1 kali di setiap dokumen tersebut. Kemudian kata bantu hanya muncul pada dokumen ketiga dan hanya bernilai 1. Kemudian dilakukan penjumlahan DF, yaitu untuk kata aplikasi sebanyak 3, kemudian aplikasi mamikos sebanyak 2, dan aplikasi bantu sebanyak 1. Kemudian dilakukan pembagian dari jumlah seluruh dokumen dibagi dengan DF, yaitu seluruh dokumen yang kita pakai di sini hanya berjumlah 3, sehingga untuk kata aplikasi itu adalah 3/3 sama dengan 1, untuk aplikasi mamikos 3/2 sama dengan 1,5, dan untuk bantu yaitu 3/1 atau sama dengan 3. Lalu kita lakukan perhitungan IDF dengan rumus log D per DF, yaitu log dari 1 untuk kata aplikasi sehingga bernilai 0, dan untuk kata mamikos log 1,5 bernilai 0,176, dan untuk kata bantu log 3 bernilai 0,477. Sehingga dapat kita lihat bahwa untuk kata aplikasi yang muncul dalam setiap dokumen memiliki nilai IDF sama dengan 0, sehingga kata tersebut akan dianggap tidak penting dalam vektorisasi ini. Ya, masuk ke proses sentimen analisis. Yang pertama, di step pertama yaitu kita ambil data. Kita menggunakan data dari Google Play, review aplikasi mamikos. Setelah di-download datanya, diubah formatnya ke Excel dan dilakukan pelabelan, yaitu tahap kedua atau proses labeling. Di tahap labeling ini kita melabeli data secara manual di Excel. Setelah itu, kita masuk ke pre-processing. Tahap pre-processing ini kita ambil 2 data yang saling bertolak belakang. Atau tahap pre-processing biasa disebut pembersihan data atau cleaning text. Tahap keempat yaitu tahap modeling. Di tahap ini itu kita mengambil model terbaik menggunakan klasifikasi KNN dan model vektorisasi TF dan atau TF-IDF. Setelah mendapatkan model yang optimal, kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap model prediction. Nah, di tahap ini kita melakukan percobaan model yang telah dibuat sebelumnya. Masuk ke tahap pertama, yaitu get data atau pengambilan data. Nah, di sini kita sudah mengambil data dari review aplikasi mamikos yang tersedia di Google Play. Dan data yang kami ambil itu data konten review yang diberikan oleh pengguna aplikasi mamikos. Dan di tahap kedua, yaitu tahap labeling, pada proses ini kita memberikan label atau emotion terhadap data yang telah diperoleh. Nah, di kelompok kami mengambil 3 label, yaitu 0 untuk kecewa, 1 untuk puas, dan 2 untuk netral. Jadi, kita ambil dari 1000 data dari review Google Play Store, dan kita labeling secara manual, dan tersisa 815 data, 250 untuk kecewa, 260 untuk puas, dan 305 untuk netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Selanjutnya dilakukan tahap pre-processing, yaitu memasukkan data, raw data yang sudah dilabeli ke
proses pre-processing sehingga mendapatkan data yang bersih. Tahap ini berguna untuk menghapus simbol, ASCII, link, dan kata yang lainnya yang dapat menyebabkan noise di dalam data menggunakan regular expression. Hasil pre-processing kita beri nama data UAS MKB. Hasil pre-processing yang didapatkan dari data UAS MKB adalah data yang bersih yang disimpan dalam data bersih MKB. Dari proses ini kita mendapatkan kekurangan, yaitu masih terdapat beberapa kata stop word yang belum tersaring dan terdapat satu buah sel yang nol akibat proses pre-processing. Lalu dilakukan modeling untuk menentukan model terbaik menggunakan klasifikasi KNN dan model vektorisasi TF atau TF-IDF. Selanjutnya, untuk hasil modeling menggunakan data bersih MKB. Bisa kita lihat di sini ada 10 data pertama dari data bersih. Bisa kita lihat label yang ke-0. Yang pertama, aplikasi ini sangat bagus untuk kosan, di mana A merupakan huruf kapital dirubah menjadi huruf kecil. Yang kedua, sekarang kok kos Putri seberang. Nah, dirubah menjadi kok-nya hilang. Jadi tidak ada kok itu merupakan kalimat stop word. Dan kata sekarang itu S-nya yang besar dirubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya, alhamdulillah berkat Mami Kos, nah itu kan ada A, itu hurufnya besar, A-nya satu lagi kecil. Selanjutnya ada dulu saya selalu merekomendasikan Mami Kos. Nah, kata dulu dirubah menjadi dahulu dan D-nya sudah mengecil dan kata SY dirubah menjadi kata saya. Begitu juga seterusnya. Untuk selanjutnya, aplikasi ini di sini adalah bagian model dari aplikasi kami, di mana model kami memiliki akurasi terbaik adalah 0,96, yaitu merupakan model yang paling baik. Dan akurasi model estimatornya adalah 0,96000153. Dan untuk klasifikasi KNN, kita mendapatkan nilai K yang paling optimal, yaitu 10. Dan rataan akurasi tiap model volt adalah 0,9359. Untuk tabel berikut adalah 10 kata yang sering muncul dari data yang kita miliki. Misalnya, sangat membantu, itu ada 20 kata. Sangat membantu sekali, itu ada 4 kata. Memuaskan 4 kata. Kalian jangan sekali-sekali pesan kos lewat aplikasi titik-titik-titik, itu ada 3 kata yang sama. Jadi ini adalah banyaknya kata yang sama dalam data yang kita punya. Berikut adalah visualisasi dari 10 data tersebut. Kemudian dari modeling yang kita dapatkan, kita melakukan prediksi. Nah, logikanya, suatu program itu bisa tahu kalimatnya bernilai 1 atau 0, atau dengan kata lain, di sini itu puas atau kecewa, apabila ada kata-kata yang serupa dengan yang sudah ada di data yang kita labeli. Nah, contohnya di sini ada kalimat dihapus nomor telepon jadi ribet. Nah, karena kita sudah pernah melabeli kalimat yang serupa, maka dia bisa memprediksi dengan cukup akurat, yaitu dia tergolong kalimat yang kecewa. Kemudian ada juga kalimat setelah update aplikasi mengecewakan, itu juga termasuk kalimat yang kecewa. Kemudian di sini juga ada untuk prediksi yang merupakan kalimat puas. Salah satu contohnya yaitu sangat membantu untuk mencari kosan. Kemudian juga aplikasi ini mempermudah mencari kosan. Itu termasuk kalimat yang puas. Tetapi di sini kami memiliki kekurangan dari modelingnya karena
data yang kita labeli itu kurang banyak, jadi model yang kita dapatkan itu belum cukup akurat untuk memprediksi kalimat-kalimat yang di luar dari yang sudah kita labeli. Contohnya, gue tuh bersyukur banget bisa belajar machine learning sekarang. Nah, kalau misalkan menurut logika, memang kalimat ini termasuk kalimat yang puas. Tetapi, kalau misalkan kita bandingkan dengan kalimat kedua, yaitu, gue tuh bosan banget belajar machine learning sekarang, harus download modul ini itu. Nah, kalau berdasarkan logika kita kan kalimat ini termasuk kalimat yang kecewa. Namun, di sini kita mendapatkan label yang puas. Mengapa? Karena model yang kita dapatkan itu belum cukup untuk mengeneralisasi kalimat-kalimat yang di luar dari label yang sudah kita labeli dari data yang sebelumnya. Oke. Jadi ini selanjutnya adalah word cloud yang kita dapatkan dari data yang kita punya. Terlihat bahwa di sini ada beberapa kata yang muncul lebih besar daripada kata yang lain. Seperti salah satunya adalah sangat membantu. Kata yang muncul semakin besar artinya adalah kalimat tersebut semakin sering muncul dalam sebuah dokumen atau data. Namun dapat dilihat juga dari word cloud ini masih terdapat banyak kata-kata stop word ataupun stop word noise yang masih terlihat cukup besar. Seperti salah satunya adalah yang, dan masih banyak lagi. Dan atau salah satunya adalah nya. Kemudian untuk analisis hasil, yang pertama kita punya kelebihan yaitu akurasi model yang tinggi dan relatif cepat karena data tidak terlalu besar. Namun ada kekurangannya juga, yaitu model yang digunakan dalam review ulasan Mamikos belum dapat dijadikan acuan untuk prediksi di luar konteks review Mamikos. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hafsah tadi, jika kita mencoba untuk menggunakan kata-kata di luar dari kalimat dalam konteks review aplikasi Mamikos, hasil prediksinya masih belum tepat. Kemudian kekurangan yang kedua adalah data yang digunakan sedikit. Kemudian untuk interpretasi hasil analisisnya, pada sentimen analisis ini kelompok kami mendapatkan model terbaik dengan vektorisasi TF-IDF. Karena berdasarkan kata-kata yang sering muncul dalam review, jika kita menggunakan TF, maka kata yang sering muncul tersebut akan berbobot besar. Sedangkan kata-kata yang sering muncul itu cenderung tidak penting, seperti contohnya kata dan, yang, dan kata-kata lainnya. Sehingga vektorisasi TF-IDF menjadi lebih baik karena kata-kata yang sering muncul dalam dokumen itu akan dianggap tidak penting. Jadi, TF-IDF ini akan memunculkan kata-kata yang lebih berarti atau penting. Nah, kemudian untuk interpretasi hasil analisis yang kedua, kelompok kami itu mendapatkan nilai terbaik untuk klasifikasi KNN adalah K sama dengan 10. Nah, mengapa nilai K 10 menjadi optimal? Karena tingkat akurasi yang tinggi yaitu sebesar 0,96005 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, karena data yang digunakan tidak terlalu besar, maka menyebabkan model belum bisa digeneralisasikan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Hafsah sebelumnya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.